Aku kalau udah sayang banget bucin banget. Iya, bucin banget. Tapi bucin aku untungnya tuh ada kapasitasnya gitu. Jadi kayak aku tuh sebucin-bucinnya aku, ketika aku merasa sudah tidak dihargain, ya aku cabut gitu. Aku nggak bakal kayak mikir perasaan gue sayang banget sama, enggak. Karena menurut aku kita itu bangun hubungan itu ya saling menghargai. Kayak kasarnya kita ada satu tempat, tapi tempat itu nggak nyelamatin kita, kita akan ikut nggak selamat kayak gitu. Yang paling berarti itu cuman mama. Ketika aku punya nyawa aku cuma buat dia gitu. Ya walaupun aku nggak sama dia, aku lebih sama orang di luar gitu, cuma tetap yang kayak gue nggak bisa deh kehilangan lo gitu. Karena udah ngerasain ya kayak rasa kehilangan ayah tuh gimana gitu. Jadi kayak kaki aku patah gitu loh, kayak aku nggak bisa jalan gitu. Kayak ketika ayah nggak ada, aku kayak benar-benar nggak bisa jalan gitu. Dan yang bikin aku bisa bangun lagi ya kayak berdiri tegap ya mama gitu. Ayah tuh selalu satu, ayah cuma pengen umroh deh, ayah nggak mau hal lain. Sampai akhirnya ketika di umur aku 16 tahun aku ngajak dia umroh kan sama mama. Aku, mama, ayah. Udah terwujud kan akhirnya? Enggak. Sebulan mau umroh ayah meninggal. Drama In will present you Roommate Talk. Just sit, listen, and chill. Mungkin karena udah ngerasa yang sebelum-sebelumnya juga yang ya udahlah gagal gitu. Kayak ya udahlah. Sekarang mah ya udah jalanin aja dulu. Tapi kalau misalnya ternyata dia ngajak kamu menikah, kamu gimana? Apakah kamu sekarang tuh udah punya planning pengen nikah cepat atau gimana? Enggak sih. Enggak ada planning. Tapi kalau dia ngajak nikah, ya gas. Cuma kayaknya nggak tahu ya, kira kayak pikirannya soalnya kayak mungkin umurnya masih sama juga ya. Jadi kayak untuk ke jenjang itu kayaknya belum deh, kayak lebih aku atau dia lebih sama-sama kayak udah karir dulu. Cuma kita nggak tahu kehendak Allah. Dan aku juga nggak tahu aku sama dia atau enggak gitu kan. Jadi kayak udah sekarang mah nggak berharap banget deh, kayak jalanin aja. Berarti kamu gak ada planning untuk bisa menikah cepat gitu ya? Nikmatin, enjoy aja. Ya. Dan kamu enjoy dengan kamu yang sekarang? Aku enjoy banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi mau tau dong reaksi dari followers kamu, fans kamu ketika kamu itu berpindah deh sampai akhirnya sekarang lebih baik hijaban, itu ada reaksi tertentu gak dari mereka? Ada. Jadi gini, ada beberapa kayak mungkin 50-50 ya. Jadi kayak 50%-nya mereka yang ih apa sih cakapan gak berjilbab gitu. Terus yang 50% lagi kakak bagus banget, istiqomah ya. Cuman ya udah aku mikirnya kayak ya udah mungkin mereka suka yang 50 ini suka aku yang nggak berjilbab, 50 ini lebih mendukung aku yang berjilbab. Karena posisinya aku berjilbab, aku lebih mendengarkan yang 50 yang mendukung aku berjilbab gitu. Jadi yang 50 ini ya udah aku bodo amatin. Jadi kayak mikirnya ya udah, maksudnya komenan orang kan beda-beda. Orang suka dengan aku juga, penilaian mereka masing-masing sendiri gitu. Aku nggak bisa memukul rata ya lo harus suka gue dengan yang kayak gini, enggak. Jadi kayak udah biarin aja gitu. Karena itu mungkin hak mereka juga untuk berkomentar, ya kan, tergantung gimana kita mengontrol diri kita. Ya kan. Betul. Kayak kamu dengan umur kamu yang 19 tahun ini udah lebih mature ya, maksudnya udah lebih dewasa sekarang. Cantiknya juga luar dan dalam begitu. Insyaallah. Mantap. Tipe cowok kamu kayak gimana sih? Kepo. Sosok Arifah, sosok yang cantik, menawan, pintar, berhati yang lembut, baik. Asik. Ujungnya res. Jilat. Res ya, Wak gitu. Tipenya gimana? Ada tipe enggak tertentu? In physically sama bener-bener yang sifatnya? Aku suka banget sama cowok yang ketika sama aku dia lembut gitu. Jadi kayak kan ada ya banyak, maksudnya kayak banyak beberapa teman aku yang pacaran kayak sama cowoknya tuh kayak yang barbar banget gitu, yang kayak apaan sih lu gitu. Aku nggak, maksudnya aku ya suka aja gitu kan, itu karakter orang juga. Cuma aku lebih suka dia yang kayak lebih gimana ya, ke aku tuh yang iya gitu, maksudnya kayak bener-bener ngomong gitu. Walaupun kadang aku juga suka ngomong sih gitu kan, cuma aku lebih suka yang kayak gitu. Dan selebihnya ya udah apa adanya aja sih, yang penting dianya gitu, dan bisa nerima aku juga. Yang penting bisa nerima aku, ya udah tinggal gimana kita sama-sama saling nerima. Kalau aku kayak gitu, mau
kalau aku misalkan punya tipenya harus kayak gini, nanti ketika aku nemu yang ternyata itu baik tapi nggak sesuai tipe, aku yang susah buat nerima dia. Jadi kayak udahlah gitu, yang penting lembut aja sikapnya, dia nggak kasar. Aku nggak suka cowok kasar, dan apalagi aku tuh nggak bisa sama cowok yang ketika ngomong sama aku kayak misalkan konteksnya dia gebetan aku ya, atau dia pacar aku, tapi dia yang kayak misalkan dia mau sesuatu tapi aku nggak bisa ikutin gitu. Kayak misalkan dia misalnya minta temenin ini aku nggak bisa dengan urusan aku, dia yang kayak ya udah serah, aku nggak bisa yang kayak gitu. Aku kayak nggak deh, lu aja nggak, misalnya kayak lu aja cara mendidik gue yang masih pacaran kayak gini, gimana nanti gitu. Nanti lu bakal lebih seenaknya lagi ketika menikah kayak gitu. Pernah nggak dapet yang kayak gitu? Tapi aku pernah dapet, langsung aku tinggal. Serius langsung aku tinggal, dan aku ngasih reason, maksudnya kayak dia tapi ngomong kan Scorpio bucin. Aku kalau udah sayang banget bucin banget, iya bucin banget. Tapi bucin aku untungnya tuh ada kapasitasnya gitu. Jadi kayak aku tuh sebucin-bucinnya aku, ketika aku merasa sudah tidak dihargain ya aku cabut gitu. Aku nggak bakal kayak mikir perasaan gue sayang banget sama enggak. Karena menurut aku kita itu bangun hubungan itu ya saling menghargai. Ketika misalkan aku sayang banget sama dia, tapi dia nggak bisa menghargai aku, masa iya sih sayang aku harus jadi budaknya dia? Kan kayak gitu, enggak gitu. Dan begitu sebaliknya, ketika dia sayang banget sama aku ya aku harus jadiin dia raja aku, dan aku ratunya gitu. Sama-sama kita jadinya kan gitu. Dan ya walaupun aku bucin banget, ketika aku merasa sudah bukan orangnya dan bukan seharusnya aku jalani, aku pergi. Dan aku perginya juga aku selalu ngomong kayak aku nggak bisa dengan kayak gini. Dan ketika gini loh Kak, ketika kita tahu seseorang punya sifat A, terus pas kita jalanin ternyata kita nggak cocok sama sifat A dia, terus kita ngobrolin nih berdua, ternyata dia mungkin oke, aku mau belajar lebih baik, tapi menurut aku dia akan kembali lagi ke sifat dia yang A, habit. Jadi kayak ngelihat orang tuh bisa dari first impression sebenarnya. Oh ya, kamu suka bisa menilai itu dari first impression juga? Iya aku suka, maksudnya aku detailnya kayak gitu sih, kayak aku suka ngeliat orang kayak oh ternyata orang ini kayak gini-gini ya. Cuma kan ya kalau untuk perkenalan baru sehari 2 hari ya kayak jatuhnya ya kita pasti ngeliat sisi baiknya dong, kayak gitu. Cuman kadang di sisi di first impression kita aja kadang orang itu bisa nunjukin sebenarnya siapa dia gitu. Itu orang impulsif tuh yang kayak gitu tuh. Kadang baru ketemu pertama nih langsung dar. Wah impulsif banget nih orang nih. Kayak gitu. Orang nggak bisa kontrol gitu kan. Kontrol. Kadang aku suka takut loh sama first impression. Kadang suka takut loh. Suka yang kadang suka nahan gitu ya jadinya ya Kak. Lagi ke lingkungan baru, terus kayak diem. Sampai ada orang yang bilang, kok diem aja sih, ngobrol dong Ntar tunggu aja 2 jam gitu. Bener-bener. Ntar observe dulu. Kita liatin dulu hawa-hawanya nih gitu kan. Kayak gitu aku juga sama kayak gitu. Iya kan? Iya. Karena aku takut sama first impression. Karena kalau buat aku pribadi nih, kalau aku ketemu orang first impressionnya udah buruk, aku nggak bakal mau kenal lebih lanjut sama itu orang. Akunya kayak gitu. Aku nggak tahu apakah itu egois ataukah emang itu nggak tahu ya. Maksudnya kayak aku kayak gitu nggak. Aku sering banget kok kayak first impression udah nggak enak nih ngeliatnya kayak anjing apaan sih ini banget deh gitu kan kelakuannya. Gak banget, terus kayak udah moodnya hilang aja buat ngobrol sama itu orang. Meskipun dia yang so asik kayak kayak iya apaan sih gitu. Kayak ujungnya apaan sih lo gitu kan. Tapi jadi kayak gitu padahal ya semua orang punya dasar yang baik gitu kan. Kita nggak tahu di selain dia yang rese ternyata dia baiknya tuh kayak gimana. Iya benar. Aku juga kalau aku tuh lebih kayak gini, aku mau tuh orang buruk mau enggak gitu kan, ya aku cukup yang kayak menilai dia gitu. Cuman kalau untuk berlanjutnya ya udah, menurut aku udah gak nyaman nih sama nih orang dari awal pertama gitu kan, ya udah nggak sama. Kayak maksudnya kamu kan nggak lanjutin, aku juga nggak lanjutin. Kayak cuma sekedar yang ya udah kenalan ya. Mungkin kalau dia misalkan biasa kalau kita kan perempuan IG dong IG gitu ya Kak ya udah cuma sekedar yang kayak tuker-tukeran aja, cuma untuk lebih ngobrol ini enggak. Bahkan kayak aku tuh punya temen tuh dikit gitu, bener-bener dikit sebenarnya gitu. Untuk dibilang banyak tuh ya karena posisinya kita kan ya ketemu orang selalu baru gitu kan Kak. Iya. Ya itu aja yang dibilang banyak. Cuma kalau untuk pribadi ya bisa kehitung lah teman-temanku. Sekitar cuma 4 orang gitu, 4 orang dan itu aja gitu. Kan itu aja. Kenapa? Apa kamu susah bersosialisasi atau karena memang kamu ada pengalaman yang gak enak sama pertemanan? Ada yang gak enak juga? Ada yang gak enak. Aku bukan susah bersosialisasi, aku suka banget gitu untuk bersosialisasi sama orang baru apalagi gitu kan. Cuman kalau untuk menetapkan dia adalah teman aku yang sebenar-benarnya teman, enggak gitu. Dan emang kayak
ya udah gue temenan sama siapa aja. Cuman kayak untuk benar-benar teman kayak aku milih banget. Karena teman itu ngaruh banget buat kehidupan kita ke depan. Benar. Jadi kalau misalkan aku nggak pinter-pinter nyari teman, hidup aku akan hancur aja gitu aja, kayak gitu. Kayak kasarnya kita ada satu tempat, tapi tempat itu nggak nyelamatin kita, kita akan ikut nggak selamat, kayak gitu. Tapi ya yang nyelamatin ini balik lagi ke diri kita sendiri, kayak gitu kan. Makanya ya udah orang mau bilang kayak temennya ini aja ya berapa, teman gue ini kok gitu, lu mau ngapain emang, lu mau masuk ke circle gue, enggak, belum tentu bisa gitu. Tapi kalau untuk ya udah cuma sekedar ya udah mau kenalan, mau tahu, mau ngobrol segala macam, ya udah ngobrol gitu. Berarti dan aku nggak memilih sih kalau untuk itu. Berarti nggak salah dong ya kalau misalkan ada orang yang bilang kayak, wah lu udah nggak mau teman sama dia lagi, lu mutusin tali silaturahmi dong kalau kayak gitu. Itu bisa dibilang memutuskan tali silaturahmi atau bukan? Sebenarnya untuk dibilang sih tergantung mereka yang menilai ya. Cuman kalau aku tidak memutuskan, cuma lebih yang menjaga jarak. Aku maksudnya kayak untuk kalian siapapun teman aku yang mau ngobrol gitu silaturahmi, ya udah ngobrol aja gitu, kayak udah gak putus. Lo mau nelpon gue, lo mau chat sama gue, ya udah telepon chat gitu. Cuman lebih kayak ya yang benar-benar temen ya mereka inilah gitu. Walaupun ternyata pada akhirnya mungkin mereka juga bisa nusuk aku gitu. Yes, kamu pernah ditusuk dari belakang? Aku pernah ditusuk dari depan, belakang, kanan, kiri. Cuman ya gitu, maksudnya aku punya sahabat cuman dia gitu kan, cuman dia. Dan gimana ya? Iya aku sayang banget. Jadi kayak ada hal-hal yang bikin menurut aku udah aneh, nggak jelas sama hidup dia tuh, kayak aku yang maju juga gitu. Walaupun sebenarnya bukan ranah aku untuk ikut campur terlalu dalam gitu, tapi sebenarnya aku juga nggak mau ikut campur terlalu dalam, karena aku mikirnya gini, ya gue udah sayang banget sama lu gitu, gue bener-bener yang mau nyelamatin lu dari orang yang salah. Karena kita tau lah rasa sakit sama cowok gimana sih ketika kita disakitin gitu, dan kita tau lah ketika kita nyakitin orang kayak gimana sih gitu rasanya kan. Walaupun kita mungkin ya udah lebih baik kita nyakitin dia karena kita juga nggak bisa sama dia gitu, cuma tetap kita nggak enak gitu kan. Ya udah waktu itu sempat yang kayak aku mau nyelamatin dia dari orang yang salah gitu, dari orang yang salah. Ya menurut aku orang ini salah gitu. Cuman ya udah dia lebih membela orang ini gitu. Dan pada akhirnya aku mikir gini, yang aku bilang gitu, maksudnya kayak temen aku cuma 4, ya bisa nusuk aja, kapanpun mereka menusuk dia bisa nusuk aku gitu. Cuman aku lebih berpikir sekarang kayak ya udahlah gitu. Ketahuan sahabat pun bisa nusuk kita, bahkan sahabat pun bisa bunuh kita gitu, dari caranya dia yang secara halus gitu. Sampai akhirnya aku mikirnya gini, gila, bertahun-tahun lo tahu karakter gue, lo tahu gue yang kayak gimana, yang kayak setiap hari lo sama gue, apapun ya lo cerita, kita nangis bareng segala macam, lo lebih membela orang yang baru kemarin banget lo ketemu gitu. Jadi kayak aku di situ bisa ngeliat kayak oke. Dan pada akhirnya ternyata sebenarnya tuh kita pada intinya kita akan hidup sama pasangan. Maksudnya kita akan hidup sama pasangan kita. Suami gitu kasarnya, pacar. Dan temen itu ya support system di belakang aja gitu. Dan pada akhirnya kita emang harus hidup sendirian gak sih? Hidup sendiri. Kita lahir sendiri, kita kembali juga sendiri. Benar, kembali. Ya mati kan? ya, meninggal sendirian. Meninggal sendirian. Iya sih, siapa mau nemenin? Iya. Ya sahabat ini punya sahabat juga. Ayo lo ikut gue mati, gak mungkin. Kayak enggak lagi lah, lo ajak mati gitu kan. Enggak, gue gak mau mati dulu kan, kayak gitu. Karena sebenarnya kalau aku pribadi juga kayak gitu sih. Maksudnya temen aku tuh banyak banget. Temen yang dekat juga ada, nggak cuma satu gitu yang dekat sama aku. Cuman kayak apa ya, pada akhirnya ketika pulang, ya aku ngerasa sendiri aja. Ya udah, gue keluar ketemu lu pada, atau bahkan gue keluar pun tanpa teman-teman juga, kayak ngerasa ya udah, kayak ya sendiri gitu. Karena kita hanya butuh diri kita sendiri sebenarnya. Benar banget. Dan yang sebenarnya paham nih kita doang. Nggak ada orang lain. Kayak kamu sedekat-dekatnya kita nih misalkan, Kak, kamu minta aku memahamin kamu, belum tentu aku bisa memahamin kamu. Cuma balik lagi kayak ya udah, kakak yang paham sendiri. Kakak tahu gimana caranya kakak ngelangkah lagi gitu. Kayak gitu. Sebenarnya teman tuh ya kayak cuma buat penyemangat aja sih, penyemangat sampingan menurut aku gitu. Cuman ya tetap kita kan hidup ya bersosialisasi, kita tetap butuh orang kan kasarnya kayak gitu. Benar. Cuma ya balik lagi, kita hidup ya udah yang bisa nanggung jawab segala-galanya cuma diri kita. Rencananya kamu tahun 2021 ini kamu mau melakukan hal apa nih? Kamu punya harapan kah, mimpi atau apa? Aku tuh
aku tuh pengen banget sebenarnya kalau untuk di dunia entertain ya, aku pengen aku tuh belum kewujud tuh film. Aku tuh pengen banget kayak gila gimana sih gitu rasanya gitu, aku pengen ngerasain banget gitu, sampai mungkin aku pengen beberapa hal yang lebih baik lagi lah untuk hal apapun sih. Apapun. Berarti goalsnya kau pengen main film? Goal saya pengen main film, pengen karirnya mungkin lebih baik lagi dari yang aku jalanin sekarang gitu, dan ya lebih baik lagi deh untuk hal apapun. Siapa sih orang yang paling berarti buat hidup kamu nih sekarang ini? Yang paling berarti itu cuman mama. Seberapa berartinya mama buat Arifah? Ketika aku punya nyawa aku cuma buat dia gitu, itu berarti banget. Jadi kayak ketika aku punya nyawa aku buat dia, dan aku harus menjaga nyawaku segimana aku bisa jaga dia gitu, kayak gitu sih. Dan ya udah cuma dia aja deh di pikiran aku, kayak ya walaupun aku nggak sama dia, aku lebih sama orang di luar gitu, cuma tetap yang kayak gue nggak bisa deh kehilangan lo gitu. Gue nggak bisa nih, gue bisa kehilangan, kasarnya gue bisa kehilangan pasangan gue bisa kehilangan teman-teman gue, tapi gue kayak nggak bisa kehilangan lo gitu, karena udah ngerasain ya kayak rasa kehilangan ayah tuh gimana gitu. Dan yang dimana notabene aku deket banget sama ayah aku, jadi kayak kaki aku patah gitu loh, kayak aku nggak bisa jalan gitu, kayak ketika ayah nggak ada aku kayak benar-benar nggak bisa jalan gitu. Dan yang bikin aku bisa bangun lagi ya kayak berdiri tegap ya mama gitu. Jadi kayak cuma mama yang paling berarti itu sih. Kalau mama misalnya nih tanpa mama kamu gimana tuh? Kebayang nggak kebayang sih, tanpa mama sih nggak kebayang. Cuman ya hidup kan harus tetap berjalan, segimanapun aku tetap harus bisa jalan gitu, walaupun mungkin kasarnya kita nggak tahu ya, entah aku duluan yang pulang atau mamaku atau keluargaku yang kakakku atau mana gitu. Cuman ya walaupun aku sangat amat mengartikan mama atau yang lain gitu, ketika mereka nggak ada ya aku harus bisa bangun gitu. Karena ketika mereka nggak ada bukan berarti mereka nggak sayang kan sama aku, mungkin aja Tuhan lebih sayang kan kayak gitu, dengan caranya Tuhan sendiri, kayak gitu sih. Apalagi mau kamu kasih ke mama? Apa ya? Aku kadang suka bingung gitu sama mama, kadang kayak aku belum bisa ngasih apa-apa sih mama, cuman kayak aku pengen mama senyum aja setiap hari udah gitu. Untuk hal apapun, mau sedikit mau banyak, dari segi materi atau apa ya aku pengen mama senyum gitu, pengen lihat mama senyum, dan pengen lihat mama ya tenang aja gitu di masa-masa tua mama yang tanpa ayah, tinggal anak-anaknya doang gitu. Ayah kapan meninggalnya? Ayah meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Hitungannya 3 tahun yang lalu. Gimana? Karena aku juga sosok perempuan yang tanpa ayah juga. Sama kita. Cheers lagi. Cheers lagi. Cheers lagi. Dan aku sama loh. Sorry, papa aku meninggal itu pas umuran kamu. Berasa banget. Aku 18 tahun. Aku sebelum 17 tahun. Aku sebelum ya. Aku pas 18 tahun. Sakit banget ya. Sakit banget. Apalagi kita deket sama seorang ayah. Iya, deket banget. Dan kayak aku syuting, casting, kehujanan segala macam sama ayah. Jadi kayak wah, hilang banget nih. Sama aku juga. Iya kan? Papaku tuh yang sedih. Iya, daddy's little girl. Jadi bener kayak dulu casting. Aku kan dulu juga, mamaku kan pramugari kan. Terus jadi kalau misalkan aku dulu, mamaku nyuruh aku untuk tes pramugari, kuliah, papaku yang selalu nemenin. Iya, bahkan orang bilang aku kayak laki, karena ini cetakan bokap banget nih gitu. Aku kayaknya cetakan bokap. Keputusan aku untuk ada di sini atau segala macam itu ibaratnya keputusan bokap, keputusan papaku juga. Kayak maksudnya apa yang aku ambil itu sama persis sama papaku. Kayak buah tuh nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iya benar. Kayak gitu. Jadi pas papa meninggal hancur banget kan? Hancur banget kak. Hancur banget. Aku kayak gitu. Dan ya salah satu yang bikin bangkit lagi gitu ya dengan adanya mama gitu, ngebantuin juga untuk berdiri gitu. Walaupun aku tahu mama tuh jauh lebih lemah kasarnya gitu. Kalau kita mungkin lebih yang bisa gengsi ya nutupin kelemahan kita gitu di depan orang-orang. Kalau mama kan nggak mungkin gitu kan, mama kita tuh nggak mungkin yang kayak gue seneng padahal gue sedih gitu. Gue sedih tapi gue nunjukin seneng. Mama tuh nggak gitu kalau mamaku gitu. Makanya yang bikin aku bisa bangkit lagi benar-benar yang kayak ayo gue bisa gitu, gue bisa ngejalanin hidup gue bisa fight sama hidup gue sendiri dengan
ayahku tuh selalu bilang, kita itu hidup keras, kata saya. Apa yang kita mau kita harus banting tulang. Ibaratnya kita harus benar-benar kerja keras. Ketika kamu mau makan, kamu nggak bisa ngandelin orang. Cukup diri kamu yang harus bisa kamu andelin gitu. Makanya aku selalu berpikir kayak, ya gue gak bisa ngandelin siapa-siapa selain diri gue sendiri. Kalau seandainya aku hancur terus, ya aku gak akan bisa lebih baik gitu. Aku gak akan bisa ngejar mimpi-mimpi aku. Dan mungkin ketika aku masih hancur, ketika aku masih mempertahankan rasa hancur aku yang kemarin, aku mungkin gak ada di sini juga gitu. Mungkin aku kayak anak-anak yang ya gak ada tujuannya, udah hidupnya kayak gini-gini aja. Dan jangan sampai sih gitu. Ya bang, intinya ya itu kata-kata itu yang bikin aku selalu kuat juga untuk kedepannya gitu. Kalau papa kamu nih ternyata ada nih denger, ya kan? Apa sih mau kamu sampaikan ke papa kamu? Aku tuh mau nyampein kayak apa ya? Aku nggak bisa nyampein apa-apa sih sebenarnya ke ayah gitu. Kayak apa yang aku lakuin, apa yang ada di hati aku, dia tahulah pasti sebesar apa gitu. Cuman yang bikin aku makin hancurnya, waktu itu aku mau umroh bareng. Jadi gini, aku selalu nanya sama ayah ketika aku dapat rezeki jadi ekstras. Aku pertama-tama jadi ekstras, Kak. Ekstras terus sampai akhirnya Allah kasih rezeki lebih dari itu, lebih lagi sampai titik dimana ketika aku nanya ayah, kalau aku kan dipanggil Ipon. Aku dipanggil Ipon sama keluarga. Ayah, kalau Ipon sukses, Ipon bisa punya uang banyak gitu. Umuran aku sekitar 16 tahunan lah gitu. Enggak 15 tahunan kayaknya. 16 tahun aku udah yang kayak ya udah gitu. 15 tahun sama nanya kayak, ayah mau apa? Ayah tuh selalu satu, ayah cuma pengen umroh deh. Ayah nggak mau hal lain. Karena ketika kamu bisa beli apapun yang kamu belum bisa beli dan ayah nggak bisa ngasih, ayah udah cukup seneng, udah sangat amat seneng dan bangga gitu. Sampai akhirnya ketika di umur aku 16 tahun, aku ngajak dia umroh kan sama mama. Aku, mama, ayah. Udah terwujud kan akhirnya? Enggak. Sebulan mau umroh ayah meninggal. Itu yang bikin aku hancur-hancurnya kayak goosebumps. Sampai akhirnya aku bilang gini sama mama, harusnya ayah ada loh mah di sini. Aku di Mekah sampai kayak, harusnya ayah ada loh mah di sini. Harusnya ayah ikut kita loh mah, sampai kayak gitu. Aku sampai yang emosi. Jadi gini, emosiku tuh timbul karena aku kangen banget, karena aku kayak nggak siap, kayak aku nggak siap kehilangan dia. Dan ini loh mimpinya dia gitu loh, ini loh gue bisa wujudin sekarang loh gitu. Kok sampai aku kayak di Mekah tuh sampai ya Allah, kenapa sih harus ngambil ayah sekarang gitu loh. Aku kan maksudnya aku masih belum bisa nunjukin apa yang dia mau, dan sekali aku mau nunjukin kenapa diambil gitu, kayak aku masih belum ikhlas banget gitu kan, masih belum ikhlas banget. Sampai titik dimana ketika aku di depan Ka'bah, aku cuma bilang kayak, ya udah kumpulin Ipon lagi sama ayah gitu, ketika nanti Ipon memang harus pulang juga gitu. Udah dari situ Ipon belajar aku belajar aja gimana cara aku ikhlas gitu. Dan pelajaran juga sih, pasti kakak juga ngerasain, yang paling susah sama hidup kita itu apa? Ikhlas kan pasti. Kita paling susah ikhlas. Semua orang bisa sabar tapi belum tentu ikhlas. Gitu. Kalau udah ikhlas pasti udah sabar. Sabar itu pasti udah meluk sama kita. Udah yang lu mau caci gue, lu mau hina gue, kalau gue udah ikhlas lu hina, lu caci, gue bakal ikhlas, gue bakal sabar, bakal nerima apapun deh gitu. Kayak gitu. Sampai ya itu ada kali mungkin di umur aku yang sekarang aku baru bisa yang ya udah ikhlas ngelepasin ayah. Lagi toh ayah kan juga bukan sama orang lain gitu. Ayah kan diambilnya sama Allah. Jadi kayak ya buat apa gue harus nggak ikhlas gitu. Kecuali kasarnya ayah diambil sama orang lain. Orang itu yang aku gak bisa lo ngambil ayah gue kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, meninggalnya sebulan sebelum umroh. Ketika setelah itu kamu sama ibu kamu umroh. Dapat doanya luar biasa itu ayah kamu. Ya. Meskipun ya harusnya ikut, tapi sebenarnya ayah kamu udah lebih nikmat di sana. Iya, dapat doa di Mekah lagi. Iya, alhamdulillah. Makanya aku kayak ya kadang kan kita punya rencana, tapi belum tentu rencana kita disetujuin sama Allah. Jadi ya mungkin rencana Allah ini dikasih unjuk ayah diambil dulu dengan entahlah alasannya apa, kita nggak tahu juga. Ya udah. Jadi kayak oh ya udah, rencana Allah lebih baik aja udah. Gitu. Aduh, aku pengen bisa BTW. Iya. Aku tuh tadi sebelum kamu dateng, ya kan aku lagi sebelum aku harus beres kamar tuh aku ke pasar. Oke, terus
aku beli jilbab. Oh iya, serius? Lihat deh. Coba lihat. Oh my god. Kamu mau gak sih? Apa aku pakein? Iya. Sini coba sini deh. sini. Tapi dulu aku kan juga belajar nih. Jadi kayak Iya. aku nggak bisa sebenarnya pakein orang, tapi ya udah itu kayak kita Awalnya- belajar bareng-bareng. Iya, kita belajar bareng. Belajar bareng. Awalnya kamu belajar ini pakai jilbab gimana, tutorial YouTube? Enggak, jadi aku tuh beli yang memang pasmina yang dimana itu gampang banget dipakai. Kalau pasmina menurut aku ya ketimbang yang modelnya segi 4 itu susah. Ini gitu apa sih kan. pasmina? Ini pasmina jatuhnya. Coba. Kalau pasmina tuh kayak panjang gitu kan, Oh. panjang kayak ya udah rata gitu kan. Nah, itu kan tinggal dibelit-belit aja udah kayak gitu. Aku pakai nggak pernah yang aku gaya-gayain. Sampai sekarang kayak udah maksudnya gayanya paling kayak gini aja. Coba sini. Kamu yang mana nih? Tadi dulu. Ayo yang mana? Coba tulis di kolom komen. Biar lama. Oke. Tapi kalau ini Apa yang mana? coba deh kita buka dulu. I'm so orange for today. orange semua. All orange. Jeruk. Oranye. Oke. Tapi terangan ini sih ya, Iya. ya nggak sih? Yang mana? Sis, boleh pilih. Boleh pilih. Yuk, Terus langsung bayar ya. Iya, dibayar. Enggak gratis. Endorse. Endorse. Ini bahannya bagus banget. Bagus Jadi kayak ya. buat kalian semua. Cek gitu. Iya, cek gitu. Langsung aja nih beli. Langsung aja. Kita kayak ini ya. Kayak lagi acara apa sih yang kayak ayo belanja gitu. Iya. Pria busana. Po Ida lagi mau dagang jilbab ya gitu. Canda apa Ida? Canda Karin. Ya. Gimana kamu gitu? Oke, yuk, boleh. Nih. Coba. Aku merinding pakai jilbab. Ini Kamu ya. sini kali, belakang aku. Iya, Pak. Ini ya, kakak pakai yang ini ya? Iya. Coba. Kayak aku harus lihat. BTW kita nggak bawa peniti, jadi kayak dikit-dikit aja dulu. Karena pengen lihat cocok nggak sih Versabila pakai jilbab. Cocok dong. Coba ngaca. Banget. Ini udah sama belum? Apa ini? Oh, harusnya samain dulu. Iya, biar enak gitu. Jadi kayak biar ke belakangnya tuh. Jadi dulu waktu aku jadi Zuraida, yang makan aku jilbab tuh ada iniannya, stylishnya gitu. Stylishnya. Dan aku juga sebenarnya Karina tuh. Aku nggak bisa pakai kerudung yang biasa di peran aku. Sorry Kak. Soalnya kerudungnya kayak gini sebenarnya. Jadi kayak Emang Karina pakai kerudung? Oh, maksudnya yang sekarang? yang di TOP kan aku jilbaban kan. Oh, Coba udah tinggal dinin aja sih. tinggal dipenitiin. Harusnya dipenitiin ya. Terus digaya-gayain gitu kan. Digaya-gayain harusnya kayak tutupin gitu loh. Nah kalau yang modelnya segi 4 tuh ya sebenarnya bagusan kayak gini. Kekencengan ya. Kenapa? Ih, makasih banget loh. Ini udah kalem sih, kenapa ya? Iya. Coba kalem, mohon maaf kalem. Ini aku pindah lagi. Canda kalem. Iya, Canda pindah boleh. kalem. Pulang juga enggak apa-apa. Canda. Assalamualaikum. Canda pulang. Canda pulang. Apa? Gila, asik banget nih hari ini. Iya ya Allah. Kamu jadi nginep apa enggak ke rumah di nginep kamar aja aku? boleh nggak? Boleh. Sepupu kamu gimana? Suruh pulang aja dia. Suruh pulang ya. Iya, suruh pulang. Jahat banget nih. Mumpung nggak denger canda sepupu. So, Karina, aka Arifa. Arifa. Makasih lo buat udah datang ke kamar aku, temenin aku karena aku lagi sendirian kayak begini. Jadi aku bisa nemenin ya. Emang kalau sendiri tuh nggak enak sebenarnya Kak. Aku tuh lagi galau. Kenapa? Galau aja. Galaunya nggak jelas gitu. Gak jelas, pengen galau aja karena udah terlalu bahagia. Dikasih galau beneran? Enggak ya Allah, pengen bahagia ya. Anyway, Arifa, thank you banget udah main ke kamar aku. Makasih banget. Terima kasih. Sama-sama. Nanti main-main lagi ke sini. Nanti aku main-main. Yang penting kakak kabarin aku aja. Jadi aku bisa langsung main gitu loh. Jijik gitu gak sih? Jijik. Aku jijik sama kamu, Mas. Jijik mohon jadi emas. Mas yang mana nih? Mas 25 karat. Enak Thank you gitu. banget. Thank you so much. Sama-sama kakak. Semoga Arifa karirnya semakin melejit. Amin. Terus semoga istiqomah apapun yang Amin. dijalanin. Insyaallah. Makin sukses lah ke depan. Amin ya Allah. So, roommate, hari ini Arifa mau nginep di rumah. Jadi Arifa pengen
bersih-bersih, mau ganti baju dan lain-lain karena kita Iya. udah mau tidur. Sekarang udah Udah mau jam tidur. Udah jam berapa? 9 malam. Oke, waktunya tidur Ngantuk juga. ya? Ngantuk, capek ya kan. Yaudah kita mau istirahat dulu deh kalau gitu. Roommate, itu aja deep talk kita hari ini. Udah cukup dalam kan? Kalau kurang dalam, nanti yang lainnya. Jangan dalam banget, nanti kalau sayang bingung. Iya. Thank you so much roommate. See you on the next video. Firsabila dan juga Arif Alubai. mau bobo dulu. Kita mau bersih-bersih dulu ya. Kita mau bersih-bersih. Kiss bye dulu. Mwah. Bye bye.